Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh merupakan pertemuan pertama keduanya setelah gelaran pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Pertemuan Presiden dengan Surya Paloh dibenarkan oleh Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwipayana. Ya betul, Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka. Sebelumnya Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi di Istana Merdeka, kata Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem malam ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang berada di kawasan Istana Kepresidenan. Selamat malam, Cindy. Terkait apa nih pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh malam ini? Ya Yasir, selamat malam. Kalau dari Nasdem menyebutkan ini adalah pertemuan silaturahmi. Tapi tentu kita juga harus melihat yang menarik adalah ini merupakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Politik yang sudah mendukung Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahannya. Artinya dari tahun 2014. Tadi pertemuannya kalau kita lihat mobil hitam yang diketahui digunakan oleh Surya Paloh masuk ke area Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.46, kemudian keluar sekitar pukul 20.02. Artinya pertemuan berlangsung secara tertutup selama 1 jam. Kalau dari Nasdem menyebutkan pada sore hari tadi Surya Paloh mendapatkan informasi yang dipanggil ke istana oleh Presiden secara mendadak. Jadi ketika ia sedang ada agenda intern di Kepulauan Seribu, yang langsung bertolak ke Jakarta dan langsung menuju ke Istana Merdeka. Dari istana menyebutkan bahwa ini adalah pertemuan yang diinisiasi oleh Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo mengalokasikan waktunya pada malam hari ini. Dan ini adalah pertemuan pertama antara keduanya sejak pemilu 14 Februari lalu. Dan kalau dari catatan kami, pertemuan sebelumnya antara Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh berlangsung pada bulan Oktober 2022, kemudian pada bulan Agustus dan bulan Juli 2022. Semuanya selalu berlangsung tertutup dan digelar pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita berjumpa kembali. Saya doakan agar pemirsa kita semua, seluruh bangsa Indonesia selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Heboh sahabat BN, malam ini dikabarkan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana. Mengapa tidak akan heboh? Ini merupakan pertemuan pertama antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai yang berseberangan dengan istana selama pelaksanaan pemilu ini. Kita tahu istana cenderung mendukung paslon Prabowo Gibran. Sedangkan Partai Nasdem mendukung dan mengusung paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Tidak disangka lagi pertemuan ini menimbulkan banyak spekulasi di tengah-tengah publik. Sahabat BN, jika memang pertemuan ini idenya dari Ketua Nasdem Surya Paloh, maka tentu saja dapat kita maknai dengan beberapa hal. Dari diskusi saya dengan beberapa orang teman dari senja tadi, antara lain pertemuan antara Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo malam ini
bisa jadi menyangkut hal-hal sebagai berikut. Pertama, bisa jadi pertemuan ini bagi Surya Paloh untuk memperlihatkan kepada publik dan menyatakan kepada Presiden Joko Widodo bahwa dia dan Partai Nasdem punya komitmen mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari tahun 2019 sampai kepada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo kedua pada Oktober mendatang. Jadi artinya pada kesempatan ini Surya Paloh ingin memperlihatkan kepada Presiden Joko Widodo dan kepada publik bahwa dia dan Partai Nasdem punya komitmen akan mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatannya nanti. Tetapi sesuai komitmen yang dibuatnya dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu, dia punya komitmen mendukung kepemimpinan Joko Widodo, bukan mendukung calon presiden dan wakil presiden yang didukung Presiden Joko Widodo. Jadi ini bedanya. Jadi terlihat sekarang bahwa seusai pencoblosan di tengah-tengah gonjang-ganjing politik saat ini, Surya Paloh malah minta waktu kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa bertemu dengannya. Kalau Surya Paloh yang minta bertemu, tentu ide pertemuan itu adanya pada Surya Paloh. Kedua, bisa jadi keinginan Surya Paloh untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang tetap masih didukungnya sampai akhir masa jabatannya nanti tentang kondisi politik sekarang ini berkaitan dengan terbongkarnya dugaan kecurangan pemilu saat ini yang telah begini heboh. Bisa jadi selaku ketua Partai Nasdem dan selaku teman baik dari Presiden Joko Widodo, Surya Paloh merasa punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo tentang kondisi politik yang real terjadi saat ini di lapangan berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu yang telah terungkap sekarang ini. Bisa jadi Surya Paloh menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk memberikan saran dan masukan kepada Capres Prabowo Subianto dan juga kepada anaknya Cawapres Gibran tentang kondisi atau situasi politik di tengah-tengah masyarakat saat ini sekaitan dengan dugaan kecurangan pemilu yang telah demikian heboh saat ini. Kenapa harus dia menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo? Seperti dikatakan tadi, bisa jadi karena Surya Paloh punya tanggung jawab moral menyampaikan sesuatu sekaitan dengan Pilpres ini kepada Presiden Joko Widodo tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ke depan kalau
persoalan dugaan kecurangan pemilu ini tidak cepat teratasi. Jadi bisa jadi begitu. Bagaimana dengan kemungkinan lain yang menyebabkan Surya Paloh punya ide ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo, seperti ingin bergabung dengan Prabowo, Gibran misalnya. Terhadap hal ini kita tidak begitu yakin. Kenapa tidak begitu yakin kita? Karena Surya Paloh ini, jika kita lihat rekam jejaknya selama ini, dia adalah seorang tokoh yang punya komitmen, seorang tokoh yang punya integritas diri yang sangat tinggi, seorang tokoh yang punya pendirian begitu teguh. Buktinya apa? Semenjak tahun 2014, dia menyatakan pertama sekali dulu mendukung pencalonan Presiden Joko Widodo, sampai tahun 2019 dia tidak pernah berubah. Pada tahun 2019, kalau kita tidak keliru, dia atau Partai Nasdem juga yang pertama kali menyatakan mendukung dan mengusung pencalonan Presiden Jokowi untuk periode kedua. Dan dia juga tidak berubah pendirian sampai saat ini dalam kapasitas dukungannya kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tidak berubah. Saya ulangi lagi bahwa komitmen Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo adalah komitmen mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo periode kedua ini, bulan Oktober 2024 ini. Tidak punya komitmen mendukung calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Tidak ada komitmen itu. Makanya Partai Nasdem dan Surya Paloh mendukung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yang kendati pun itu tidak didukung oleh Presiden Joko Widodo. Ini membuktikan bahwa komitmen seorang Surya Paloh itu sangat kuat sekali. Dan perlu juga kita ketahui, Surya Paloh itu adalah seorang wartawan sejati yang punya idealisme sangat tinggi, yang tidak mudah seperti pohon pimping di lereng, yang kemana angin kencang dia sudah ke sana. Itu bukanlah sikap dari seorang Surya Paloh. Jadi sahabat BN, artinya kita sungguh sangat tidak yakin kalau pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo malam ini berisikan pendekatan untuk sebuah koalisi. Tidak yakin kita sama sekali. Kita sekali lagi yakin bahwa seorang tokoh Surya Paloh bukanlah tipe tokoh yang mau timbul ketika rakyat pendukung partainya dan rakyat pendukung capres-cawapres yang didukung dan diusungnya sekarang antara timbul dan tenggelam menunggu kepastian hasil Pilpres 2024 ini. Tentu juga kita berharap kepada para elit agar dalam kondisi seperti sekarang ini tidak membuat manuver-manuver yang sempat membingungkan
bagi rakyat. Terutama tentu rakyat yang mendukung dia atau yang mendukung kubu dia selama ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.